Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Orang-orang yang sering melakukan ngaji rasa atau ngaji makrifat atau ngaji torekot ke atas itu biasanya sering mengenal dengan istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya apa, teman-teman? Mereka yang mengenal dirinya itu akan mengenal Tuhan. Dalam artian orang yang semakin menggali ke dalam diri mereka masing-masing itu akan didekatkan untuk pengenalan diri kepada Tuhannya. Karena apa? Karena Tuhan itu lebih dekat dari orang nadi. Dan orang-orang yang belajar ilmu man arafa nafsahu faqad arafa nafsahu ini cenderung akan dibersihkan keburukan dan kekotoran yang ada di dalam diri mereka. Ketika belajar ini, teman-teman, ada banyak metode yang sering dilakukan oleh orang-orang berdasarkan keilmuan dan sanad serta agama yang dimiliki masing-masing. Kita tidak berbicara agama mana yang benar satu persatu, bukan. Tapi semua agama itu masing-masing itu mencari kebenaran, walaupun minimal kebenaran untuk kelompok mereka masing-masing. Tapi ketika orang belajar man arafa nafsahu faqad arafa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ini, mereka akan ditunjukkan jalan makhluk Tuhan itu sama. Ini kan pernah dicontohkan Tuhan kepada kita melalui Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan seluruh makhluk yang ada di dunia ini, bahkan dari bangsa jin sekalipun. Ini adalah salah satu contoh konkret yang dicontohkan Tuhan kepada kita. Tapi kita tidak perlu terlalu jauh ke arah sana terus kita belajar tentang hal gaib, tidak perlu. Yang perlu kita pelajari adalah di dalam diri kita itu ada apa. Ada pikiran, ada hati, ada nafsu, terus ada alam jasmaniah, ada alam rohaniah. Ini yang perlu kita pelajari. Setelah kita mempelajari semuanya, apa amalan yang perlu kita lakukan untuk memberi makan mereka semua? Misalnya di dalam diri rohani kita makanannya adalah doa, zikir, maka kita melakukan amalan hal tersebut. Di dalam fisik kita amalannya adalah olahraga, amalannya adalah makan, maka kita melakukan hal-hal yang bersifat fisik tersebut. Itu adalah amalan fisik, jiwa, dan raga. Lalu ketika teman-teman semua sudah mengenal siapa dirinya, siapa Tuhannya, itu saya pastikan orang-orang yang sudah mengenal secara benar, dalam hal ini benar, bukan karena sok benar, bukan, itu rata-rata akan melakukan suatu sikap yang baik, menurunkan ego, rendah hati, rendah diri. Walaupun mereka orangnya dalam level yang tinggi, tapi mereka tetap low profile. Dan mereka akan berbuat baik, hablum minallah, berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan alam semesta. Mereka tidak akan berlaku bahwa keduniaan ini menjadi suatu kebanggaan, biasanya jarang. Tapi mereka memanfaatkan keduniaan untuk membantu sesama. Biasanya orang-orang yang sudah mengenal siapa diri dan Tuhannya akan menjalankan hal ke arah situ. Dan ini tergantung teman-teman semua, karena di suatu saat, di suatu momen, teman-teman akan mengalami satu momen, yaitu momen terburuk yang pernah teman-teman alami.
momen terhina yang pernah teman-teman alami itu akan ada. Karena Allah menjanjikan suatu kehinaan dan kejayaan itu akan dipergilirkan. Dipergilirkan untuk apa? Dipergilirkan untuk menjadi suatu tolak ukur atau ujian. Ketika teman-teman mengalami musibah, masihkah teman-teman mendekat atau bahkan jauh lebih mendekat kepada Tuhan? Ketika teman-teman mengalami fase kaya dan kejayaan, akankah teman-teman menjadi sombong dan jauh dari Tuhan? Atau justru menghina para makhluk Tuhan? Itu akan ada fase seperti itu. Entah itu dimiskinkan, dibangkrutkan, dihinakan, dicemooh, terus nanti setelah itu dikayakan, diberi kehormatan, diberi pujian, diberi kedudukan. Itu akan ada fase-fase di mana teman-teman mengalami hal tersebut. Yang perlu teman-teman lakukan adalah terus mendekat, jangan pernah berubah, dan terus memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Demikian, semoga beruntung, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.